Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bakat istimewa Marc Marquez dipuji bos Ducati. Raih hat-trick di 4 seri pembuka, dijagokan menang di MotoGP Jerez 2025. Musim MotoGP 2025 baru memasuki awal kompetisi, namun Marc Marquez sudah mencuri perhatian dunia balap motor dengan torehan luar biasa. Dalam 4 seri pembuka musim ini, pembalap asal Cervera itu sukses meraih 3 kemenangan alias hat-trick. Bersama tim Ducati Lenovo, Marquez tampil mengesankan dan membuat banyak pihak mulai percaya bahwa era kejayaan 8 kali juara dunia itu belum berakhir. Bahkan, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, tak segan melontarkan pujian tinggi terhadap bakat luar biasa Marquez yang dianggap sebagai sosok yang bisa membawa Ducati kembali berjaya di semua sirkuit, termasuk Jerez. Marc Marquez memulai musim 2025 dengan penuh harapan dan tekanan. Setelah musim-musim penuh cedera dan adaptasi, kini ia memiliki motor terbaik di grid, Ducati Desmosedici GP24, dan tempat di tim pabrikan. Sebuah kombinasi yang telah lama dinantikan para penggemar MotoGP. Hasilnya langsung terlihat nyata. Dalam 4 seri awal, Marquez menang di 3 sirkuit berbeda, Lusail, Argentina, dan Thailand. Konsistensi ini menjadikannya pemuncak klasemen sementara dengan selisih poin cukup nyaman dari rival-rivalnya, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia dan pembalap Aprilia, Maverick Vinales. Bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengaku terkesan dengan adaptasi cepat dan determinasi Marquez. Dalam wawancaranya dengan media setelah MotoGP Qatar, Tardozzi mengungkapkan bahwa Marquez adalah fenomena langka yang mampu menggabungkan talenta, pengalaman, dan keberanian dalam satu paket komplet. Marc menunjukkan kelasnya sejak pertama kali mengendarai Desmosedici GP24. Dia belajar cepat, memahami karakter motor, dan langsung menemukan batasnya. Bakatnya istimewa. Hat-trick di 4 seri pembuka ini adalah bukti bahwa dia masih menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, ujar Tardozzi. Tardozzi juga menyoroti semangat kerja keras Marquez di dalam garasi tim. Ia menyebutkan bahwa Marquez bukan hanya cepat di atas lintasan, tetapi juga sangat terlibat dalam pengembangan motor, memberikan masukan berharga untuk tim teknis Ducati. Dengan modal 3 kemenangan awal musim dan dukungan penuh dari motor pabrikan terbaik saat ini, Ducati Desmosedici GP24, Marc Marquez kini dijagokan untuk memenangi seri berikutnya, MotoGP Jerez 2025. Balapan yang akan digelar di sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol, akhir pekan ini, menjadi semacam balapan kandang bagi Marquez. Meski berasal dari Catalunya, Marquez punya catatan istimewa di Jerez, dan atmosfer dukungan dari publik Spanyol selalu membuatnya tampil garang di lintasan. Kini, dengan performa puncak dan motor yang sangat kompetitif, banyak pihak menilai Jerez bisa menjadi panggung kemenangan keempatnya musim ini. Jerez adalah sirkuit yang saya sukai. Di sana, atmosfernya selalu spesial, dan para penggemar memberikan energi ekstra. Tahun ini, saya datang dengan motivasi besar, terutama setelah meraih hasil positif di 3 dari 4 balapan pertama, ujar Marquez dalam sesi jumpa pers pra-race. Dia menambahkan, GP24 memberi saya kepercayaan diri yang saya butuhkan. Motor ini sangat kuat dalam pengereman dan akselerasi, 2 hal penting di Jerez. Jika kami bisa menemukan setup yang tepat sejak hari Jumat, saya optimistis bisa bertarung untuk kemenangan lagi. Kesuksesan Marquez di awal musim ini tak lepas dari kekuatan Ducati sebagai pabrikan dominan di MotoGP beberapa musim terakhir. Namun, keberhasilan mendatangkan Marquez ke tim pabrikan menandai ambisi baru Ducati, bukan sekadar menang, tapi mendominasi secara absolut. Kemenangan demi kemenangan Marquez juga menjadi simbol strategi tepat Ducati dalam membentuk tim yang tak hanya mengandalkan kekuatan teknis, tetapi juga faktor manusia. Dalam hal ini, pengalaman dan mental juara Marquez menjadi pembeda yang mencolok dibanding rider lain. Marc membawa aura baru ke tim. Ada semangat kompetisi yang tinggi, tetapi juga ada kolaborasi yang baik dengan Francesco Bagnaia, tambah Tardozzi. Kami tahu, musim ini akan panjang, dan memiliki 2 pembalap yang kompetitif adalah kunci untuk mempertahankan gelar konstruktor dan tim.
Dengan performa gemilang dan dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo, peluang Marc Marquez untuk kembali merebut gelar juara dunia MotoGP sangat terbuka lebar. Jerez akan menjadi ujian penting selanjutnya. Jika dia mampu meraih kemenangan keempat dari 5 seri, bukan tidak mungkin ia akan menjadi favorit mutlak di paruh pertama musim ini. Namun, persaingan belum selesai. Pembalap seperti Bagnaia, Maverick Vinales, dan bahkan Alex Marquez masih bisa menjadi ancaman serius. Tetapi satu hal yang pasti, dengan Marc Marquez kembali ke performa terbaiknya, MotoGP 2025 kembali menemukan daya tarik utamanya, pertarungan sang legenda dengan semangat juara yang tak pernah padam. Satu hal yang menjadi sorotan banyak pengamat, jika Marquez terus menang dengan Ducati, maka sejarah baru mungkin saja akan ditulis di akhir musim ini. Dari rival abadi Ducati menjadi pahlawan mereka, kisah Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati tampaknya baru saja dimulai, dan Jerez bisa menjadi bab selanjutnya yang memukau. Aleix Espargaro sebut Marc Marquez mustahil dihentikan, dia sudah tak terbendung. MotoGP musim 2025 baru berjalan 4 seri, namun atmosfer di paddock sudah dipenuhi dengan satu nama besar yang terus mendominasi pemberitaan, Marc Marquez. Kepindahannya ke Ducati ternyata menjadi titik balik yang luar biasa dalam karirnya. Sang mantan juara dunia 8 kali itu kini tampil nyaris tanpa celah, memuncaki klasemen sementara dan menunjukkan bahwa dia belum habis. Mantan pebalap MotoGP, Aleix Espargaro, bahkan tanpa ragu menyebut Marquez sebagai sosok yang mustahil dihentikan musim ini. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbesar sepanjang sejarah. 4 seri pertama musim 2025 menjadi panggung unjuk gigi bagi pebalap Spanyol itu. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera dan motor yang tak kompetitif, kini Marquez seolah terlahir kembali. Marquez menjelma menjadi kekuatan dominan di lintasan. Marquez mencatatkan statistik luar biasa. Ia berhasil meraih pole position dan lap tercepat di semua seri pembuka, Qatar, Argentina, Amerika Serikat, dan Thailand. Selain itu, ia juga memenangi sprint race di keempat seri tersebut. Dalam balapan utama, Grand Prix, Marquez memborong 3 kemenangan. Satu-satunya kegagalan hanya terjadi di Circuit of the Americas, Kota, Amerika Serikat, ketika ia mengalami kecelakaan saat tengah memimpin jauh dari para pesaingnya. Hasil impresif ini membuat Marquez duduk nyaman di puncak klasemen sementara dengan total 91 poin, unggul 17 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, dan 26 poin dari sang juara bertahan, Francesco Bagnaia. Tak hanya secara statistik, performa Marquez juga terlihat mengintimidasi secara mental bagi lawan-lawannya. Aleix Espargaro, yang memutuskan pensiun pada akhir musim 2024 lalu, tak segan memberikan pujian tinggi untuk kompatriotnya itu. Dalam wawancara terbaru, Espargaro menyebut bahwa Marquez berada di level yang berbeda dari para pebalap lain saat ini. Marc sudah kembali ke bentuk terbaiknya. Dia bukan hanya cepat, tapi juga tak kenal takut dan sangat cerdas. Sangat sulit bagi rival manapun untuk mengalahkan dia, mengingat ada beberapa faktor yang mendukung, ujar Espargaro. Menurut mantan pebalap Aprilia dan Suzuki ini, ada 2 elemen utama yang membuat Marquez begitu sulit dihentikan, keunggulan teknis dari motor Ducati, serta mental baja sang pebalap. Motor Ducati saat ini jelas motor terbaik di grid. Tapi tidak semua orang bisa memaksimalkan potensinya seperti Marc. Dia tahu betul kapan harus agresif dan kapan harus bermain aman. Itu insting juara yang tak dimiliki semua orang, tambah Espargaro. Espargaro juga menyoroti bagaimana Marquez berhasil beradaptasi dengan cepat terhadap karakteristik Ducati yang selama ini dikenal menantang bagi pebalap non-Italia. Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya, sekaligus mempertahankan agresivitas khasnya yang menjadi senjata utama sejak debutnya di MotoGP. Bayangkan saja, dia belum pernah naik Ducati sebelumnya, tapi langsung klik. Itu bukan kebetulan. Marc mempelajari segalanya, dari data hingga kebiasaan teknisi, dan langsung menyatu. Itu menunjukkan dedikasi dan kecerdasannya. Lebih lanjut, Espargaro menilai bahwa kehadiran Marquez dia membuat semua orang gelisah.
Bagnaia tahu betapa kuatnya Marc, dan itu membuat persaingan internal Ducati jadi sangat menarik. Tapi juga menegangkan. Marc Marquez sendiri tetap merendah di tengah pujian yang terus mengalir. Dalam wawancara usai kemenangannya di MotoGP Qatar, ia menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan menyatakan bahwa musim masih panjang. Senang bisa memulai musim dengan baik, tapi ini baru awal. Saya fokus satu balapan ke balapan berikutnya. Tidak ingin berpikir terlalu jauh, ujar Marquez. Namun, terlepas dari sikap rendah hatinya, sulit untuk menampik kenyataan bahwa Marquez kini berada di jalur yang sangat kuat untuk meraih gelar dunia ke-9-nya. Dengan kalender masih menyisakan 17 seri, Marquez hanya perlu menjaga konsistensi dan menghindari cedera agar impian besar itu kembali menjadi nyata. Sementara itu, para rivalnya harus segera menemukan cara untuk menjegal dominasi Marquez. Francesco Bagnaia, Alex Marquez, bahkan Fabio Di Giannantonio, belum mampu memberikan tekanan berarti. Konsistensi mereka masih kalah jauh, baik dari segi strategi maupun performa di lintasan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dunia MotoGP akan kembali menyaksikan era kejayaan Marc Marquez, kali ini dengan warna merah Ducati. Sebuah kolaborasi yang sempat diragukan banyak pihak, kini terbukti menjadi kombinasi mematikan. Aleix Espargaro mungkin sudah tak lagi berada di atas motor, namun pengamatannya yang tajam masih sangat relevan. Dan jika prediksi mantan pebalap ini terbukti benar, maka 2025 akan menjadi tahun kebangkitan sang gladiator MotoGP, Marc Marquez. Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan analisis tajam dan penuh makna pasca balapan MotoGP Qatar yang digelar akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, insinyur kawakan asal Italia itu secara terbuka memuji performa luar biasa Marc Marquez yang membesut Desmosedici GP24 Hybrid, sembari menyentil keluhan sang juara bertahan Francesco Bagnaia terhadap motor GP24 Hybrid yang dinilainya belum optimal. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami, buka Dall'Igna dalam wawancaranya. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa, levelnya seperti tidak ada tandingannya sepanjang akhir pekan. Kami melihat sebuah performa yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh kendali dan presisi, tambahnya. Balapan di sirkuit Lusail, Qatar, memang menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez, yang baru memulai debut musim penuh bersama tim pabrikan Ducati Corse. Mengendarai prototipe terbaru Desmosedici GP24 Hybrid, Marquez tampil konsisten sejak sesi latihan hingga balapan utama. Keberhasilannya mengungguli para rival, termasuk para pembalap pabrikan, menjadi sorotan besar dalam dunia MotoGP. Dall'Igna tidak ragu menempatkan Marquez sebagai pembalap paling bersinar akhir pekan lalu. Dia membaca motor ini seperti buku terbuka. Adaptasinya terhadap GP24 Hybrid bahkan lebih cepat dari ekspektasi kami. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus sabar. Ini bukan hanya kemenangan dalam statistik, tapi juga dalam pendekatan teknis dan mental, puji Dall'Igna. Namun, di balik euforia kemenangan, pernyataan Dall'Igna juga menyorot sisi lain dari garasi Ducati, tepatnya terkait keluhan yang sempat diungkapkan oleh Francesco Bagnaia, pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebelumnya, Bagnaia menyampaikan bahwa Desmosedici GP24 Hybrid yang digunakannya masih menyimpan sejumlah masalah, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan dan manajemen ban di lintasan panas seperti Qatar. Keluhan Bagnaia itu rupanya tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh Dall'Igna. Saya rasa penting untuk tetap fokus dan percaya pada potensi paket yang dimiliki. GP24 adalah hasil pengembangan berkelanjutan yang berdasarkan pada masukan para pembalap, termasuk Bagnaia sendiri. Jika ada kesulitan, kami selalu terbuka untuk berdiskusi secara internal, ujar Dall'Igna, dengan nada yang terdengar agak tajam. Lebih lanjut, Dall'Igna menyebut bahwa membandingkan performa GP24 Marc Marquez dan Bagnaia secara langsung belum tentu adil, apalagi jika digunakan untuk mengkritik secara terbuka. Marc membuktikan bahwa motor baru bekerja dengan sangat baik. Tapi perlu diingat, Bagnaia juga berada di posisi kompetitif dan hanya terpaut sedikit dari podium. Masalahnya mungkin bukan pada motor, tapi pada pendekatan balapan.
Kita tidak bisa menyalahkan alat ketika hasil tidak sesuai harapan, tegasnya. Ducati sendiri memang tampil dominan dalam balapan Qatar. Setelah penalti yang dijatuhkan kepada Maverick Vinales karena pelanggaran teknis, Ducati mencetak rekor fantastis dengan 5 motor berada di 6 besar. Hal ini menandai keberhasilan strategi teknis dan konsistensi pengembangan mereka dalam 2 musim terakhir. Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang, sekali lagi, sesuai dengan warna kami, kata dalinya, menyiratkan dominasi warna merah Ducati di podium. Kami punya 5 motor di 6 besar. Ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras tim dan pemahaman mendalam terhadap setiap detail motor. Statistik menunjukkan bahwa Ducati telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun kalender penuh. Catatan ini tidak hanya mencerminkan dominasi, tapi juga ketepatan dalam pengembangan teknologi motor dan strategi perekrutan pembalap. Bergabungnya Marc Marquez ke kubu Ducati, ternyata memberikan dimensi baru pada kekuatan mereka. Kami tahu bahwa Marc bukan pembalap biasa. Ia pembalap yang mampu membuat perbedaan, bahkan dengan paket yang belum sempurna. Tapi sekarang dia punya motor yang mendekati sempurna. Dan dia tahu bagaimana memaksimalkannya. Itu kombinasi yang berbahaya bagi para pesaing, ujar dalinya lagi. Sementara itu, tekanan pada Francesco Bagnaia diperkirakan akan meningkat. Sebagai juara dunia bertahan dan pembalap utama tim pabrikan, ekspektasi terhadapnya tentu lebih tinggi. Namun dengan munculnya Marc Marquez sebagai kekuatan baru di dalam kubu Ducati sendiri, persaingan internal bisa saja menjadi pisau bermata dua bagi strategi tim secara keseluruhan. Persaingan internal adalah hal yang wajar, bahkan bisa menjadi motivasi tambahan. Tapi kuncinya adalah komunikasi dan kerjasama. Tidak ada tempat untuk keluhan yang tidak konstruktif, kata dalinya mengakhiri. MotoGP musim ini masih panjang, namun satu hal yang jelas, Ducati telah memulai tahun 2025 dengan posisi yang sangat kuat. Dengan Marquez yang mulai menyatu dengan Desmosedici GP24, dan dalinya yang tetap tegas menjaga arah teknis tim, para pesaing tampaknya harus menggandakan usaha mereka jika ingin menggoyang dominasi tim asal Bologna ini.